Bude Halimah, 46 tahun, wanita ayu yang sederhana. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, ia hidup tenang di rumah kecil peninggalan almarhum suaminya. Hari-harinya diisi dengan berkebun dan membuat kue pesanan tetangga. Wajahnya selalu teduh, matanya selalu tampak menyimpan kisah panjang. Suatu hari, tetangga baru pindah ke rumah besar di seberang. Ratno, 30 tahun, istrinya Sinta, 28 tahun, dan anak mereka, Cika, balita yang manis. Ratno dan Sinta, pasangan ASN muda yang selalu sibuk, hampir tiap pagi berangkat bareng, pulang pun sering malam. Rumah mereka sebelumnya di kota, tapi pindah ke desa untuk suasana yang lebih tenang. Yang biasanya jaga Cika dan rumah adalah Mbok Darmi, perempuan tua yang setia. Tapi sejak ketemu Kang Maman, tukang sayur yang rajin ngapel tiap pagi, Mbok Darmi mulai senyum-senyum sendiri. Gak lama dia pamit pulang kampung buat nikah. Sinta panik, Ratno sibuk, Cika susah ditinggal. Saat itulah Bude Halimah datang membawa sepiring dadar gulung dan tawaran halus. Kalau butuh bantuan jaga Cika dan bersihin rumah, Bude siap kok naik Sinta, daripada saya bengong di rumah, malah kepikiran terus sama almarhum. Sinta yang sudah kewalahan langsung setuju. Sejak hari itu, Bude Halimah jadi penghuni setengah tetap rumah itu. Datang pagi-pagi, masak, beresin rumah, main sama Cika, lalu pulang saat matahari hampir tenggelam. Tapi yang tak disangka, justru Ratno yang mulai merasakan hangatnya perubahan. Bude Halimah bukan hanya telaten, tapi sabar dan penuh perhatian. Kadang saat pulang malam, Ratno mendapati dapur sudah bersih, makanan hangat disiapkan, dan Cika sudah tidur pulas. Kadang Bude Halimah masih di dapur menyeduh teh hangat. Mas Ratno pasti capek ya, kopinya Bude bikinin ya biar segar. Pelan-pelan Ratno mulai menanti momen-momen kecil itu. Tatapan mata Bude, senyum lirihnya saat menyeka keringat, tangan halus yang menyentuh lengannya sekilas saat menyodorkan gelas. Tak ada yang vulgar, tapi suasana itu membuat jantung Ratno berdetak beda. Dan pada suatu malam, saat hujan turun dan Sinta belum pulang karena ada rapat luar kota, Ratno dan Bude Halimah duduk berdua di ruang tamu. Suasana sepi, Cika tidur, lampu temaram, hujan mengetuk jendela pelan. Ratno menggenggam cangkir teh yang dibuatkan Bude. Bude selalu hangat ya, gumamnya. Kenapa Mas Ratno? Tanya Bude lembut. Aku gak tahu kenapa, tapi tiap malam pulang, aku ngerasa kayak pengen ngobrol lama sama Bude, kayak rumah ini baru terasa rumah. Bude menunduk malu-malu, tapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. Mas Ratno, jangan bikin Bude salah paham, kita ini beda dunia. Tapi Ratno justru mendekat, menatap Bude lama, dan di detik itu jarak mereka hanya tinggal napas. Tapi sebelum bibir menyentuh, Cika menangis di kamar. Suasana pecah, Bude buru-buru bangkit mengambil Cika, dan memang membawanya ke pelukan. Ratno hanya terdiam. Tapi sejak malam itu, tak ada yang sama lagi. Sejak malam hujan itu, Ratno tidak bisa tidur nyenyak. Wajah Bude Halimah terus menghantui kepalanya, tatapannya yang lembut, senyum sabarnya, lengkungan tubuhnya yang astaga, selalu terbungkus daster longgar, tapi justru bikin dada Ratno makin sesak. Sinta makin sibuk,
pulang larut. Kalau di rumah pun sering nyuekin Ratno. Bahkan ketika Ratno mendekat mencoba mencium atau memeluk, Sinta menepis. Aku capek, Mas. Besok pagi aku ada dinas keluar kota. Selalu seperti itu. Ratno kesepian di rumahnya sendiri. Tapi tiap siang saat makan siang pulang sebentar, dia selalu disambut suara lembut dari dapur. Mas Ratno, mau makan dulu. Bude masakin sayur lodeh. Dan di sana, Bude Halimah dengan daster warna pastel, rambut disanggul, tangan masih basah, sisa cuci piring. Kadang keringat di pelipisnya, bikin Ratno ingin menyeka atau menciumnya. Awalnya Ratno masih bisa menahan, tapi makin hari dia makin gelisah. Sore itu, Sinta belum pulang. Jika main boneka, Ratno pura-pura baca koran, tapi matanya terus mencuri pandang ke arah dapur. Bude Halimah jongkok sambil mengepel lantai. Dasternya naik sedikit menampakkan betis mulusnya. Gerakan tubuhnya pelan, tenang dan entah kenapa menggoda. Ratno berdiri. Bude udah capek, duduk sini aja biar aku yang ngepel. Lo Mas Ratno, gak usah repot. Gak repot Bude, aku cuma pengen nemenin Bude. Capek pulang kerja, rasanya tenang kalau dengar suara Bude. Bude terdiam, tangannya berhenti, wajahnya memerah. Mas Ratno, jangan begitu. Istri Mas kan cantik, muda, saya ini cuman... Justru karena itu Bude, Sinta cantik, tapi gak pernah ngeliat aku, gak pernah duduk bareng, dengerin aku cerita, gak kayak Bude. Ratno maju pelan, dia berdiri di depan Bude, wajah mereka hanya sejengkal. Aku jadi gila Bude, tiap malam kebayang senyum Bude, wangi tubuh Bude. Tangan Ratno menyentuh pipi Bude. Mas Ratno, suara Bude gemetar. Jangan tatap aku seperti itu. Tapi aku gak bisa Bude. Aku jatuh cinta. Bude menahan napas, tapi matanya juga berkaca-kaca. Dalam hatinya yang sunyi, dia juga mulai tumbuh rasa. 3 tahun menjanda, tidak pernah disentuh siapapun. Kini ada laki-laki muda, sopan, tampan dan tulus yang memujanya tanpa syarat. Bude menunduk, lalu berdiri pelan. Maaf Mas Ratno, Bude pulang dulu ya. Tanpa menoleh, ia melangkah keluar, tapi Ratno tahu langkah itu berat, bahunya gemetar, dan malam itu Ratno tidak bisa tidur. 2 minggu sejak sore hujan itu, 2 minggu sejak tangan Ratno menyentuh pipi Bude Halimah dan membuat waktu seolah berhenti. Tapi sejak saat itu pula, pandangan Bude berubah, daster yang biasanya sembarangan kini lebih rapi. Bibir yang biasanya pucat kini punya sedikit warna. Bahkan rambutnya yang dulu selalu disanggul malas, kini sering dibiarkan tergerai, halus, hitam, wangi, dan Ratno makin terobsesi. Hari itu, Sinta dinas luar kota 3 hari, Cika dititipkan di rumah ibunya di kota, rumah sepi. Bude Halimah tetap datang seperti biasa, tapi sejak masuk rumah, dia sudah gelisah. Dia tahu hari ini beda, dan saat Ratno muncul dari dalam kamar hanya pakai kaos putih dan celana pendek santai, Bude sudah deg-degan setengah mati. Sendirian ya Bude? Tanya Ratno sambil nyender di ambang pintu dapur. Iya, Mas Ratno juga, jawab Bude pelan. Bude masak apa? Ratno mendekat, mencium aroma semur jengkol dan wangi tubuh Bude yang bercampur sabun mandi pagi tadi. Semur jengkol, Mas Ratno kan suka. Yang aku suka itu bukan cuma semurnya Bude.
Tangan Ratno menyentuh pinggang Bude, lembut, tapi cukup membuat Bude menggigil. Ia menahan napas tapi tidak menjauh, diam, tegang. Mas Ratno, jangan. Sekali ini aja Bude, aku kangen. Dan tiba-tiba Ratno memeluk dari belakang, wajahnya menyentuh tengkuk Bude. Napasnya hangat, Bude menutup mata, bibirnya bergetar. Mas jangan. Tapi suara itu lirih, lemah, tidak ada penolakan. Tangan Ratno naik perlahan menyentuh perut Bude yang lembut. Dada Bude naik turun, wajahnya sudah memerah. Dan saat Ratno membalikkan tubuhnya, menatap matanya. Tak ada kata yang keluar, hanya satu ciuman, perlahan lalu dalam. Tubuh Bude yang 3 tahun sendiri, itu seperti terbakar. Ia balas mencium pelan, gugup lalu makin terhanyut. Di sofa ruang tamu, pelukan mereka makin erat. Tubuh Ratno mendekap hangat tubuh Bude yang bergetar. Mas Ratno, bisik Bude, jangan berhenti. Dan malam itu, Bude Halimah hidup kembali. Bukan cuma tubuhnya yang menggeliat menerima cinta, tapi hatinya yang selama ini sunyi, kini diisi bisikan lembut, sentuhan hangat, dan perhatian yang tak pernah dia rasakan lagi sejak suaminya meninggal. Tapi besoknya Bude menangis di dapur, air matanya itu ke dalam adonan bolu kukus. Dia tahu ini salah, tapi hatinya sudah keburu jatuh, dan Ratno kini makin sering mencarinya, merayunya, mencembunya diam-diam saat rumah sepi. Cinta mereka berkembang di tengah rasa bersalah, dan tanpa mereka tahu, suatu sore Sinta pulang lebih cepat dari biasanya dan dari balik jendela kamar. Ia melihat Ratno memeluk erat Bude Halimah yang sedang menyuapi potongan buah sambil duduk di pangkuannya. Sore itu udara mendung, hujan belum turun, tapi hawa dingin sudah menusuk. Sinta berdiri membatu di balik tirai jendela kamarnya. Matanya menatap 2 sosok di sofa, Ratno dan Bude Halimah. Ratno duduk bersandar, senyum manja. Di pangkuannya Bude menyuapi potongan semangka dengan tawa kecil. Mereka tidak tahu bahwa dunia mereka akan runtuh dalam hitungan detik. Masya Allah, Sinta menutup mulut, dadanya sesak, matanya panas. Tapi bukan marah, bukan cuma cemburu, tapi hancur. Perempuan itu, perempuan yang ia percaya menjaga rumahnya, yang ia anggap tetua, sosok ibu bagi Cika, telah merebut sesuatu yang paling ia jaga, suaminya. Malamnya, suasana rumah dingin, Bude pulang terburu-buru saat Sinta masuk tanpa suara. Ratno sok sibuk dengan laptop, tapi Sinta diam, tatapannya tajam, napasnya berat. Mas Ratno, suaranya pelan nyaris berbisik tapi menusuk. Iya? Ratno mencoba senyum. Kamu selingkuh sama Bude Halimah? Ratno terdiam, jantungnya berhenti sejenak. Aku lihat mas, dari jendela kalian pelukan, dia duduk di pangkuanmu. Ratno menunduk lalu berdiri, mendekat. Maafkan aku Sinta, sejak kapan? Enggak penting kapan, yang penting aku. Ratno terdiam lalu jujur, aku sayang sama dia. Sinta terisak, tapi tangisnya bukan lagi cengeng. Ini tangis perempuan kuat yang hatinya dihancurkan. Mas aku kerja siang malam buat rumah ini, buat Cika, buat kita. Aku tahu. Tapi kamu malah jatuh cinta sama janda sebelah. Dia bukan sekadar janda Sinta. Dia perempuan yang hadir di saat aku merasa gak dipedulikan, gak dihargai. Dia bikin aku merasa dicintai. Sinta menamparnya keras.
keluar dari rumah ini, Mas. Sinta, jangan begini. Keluar, sebelum aku benar-benar kehilangan harga diri. Ratno terdiam. Ia tahu malam itu ia kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, Bude Halimah duduk di teras rumahnya. Rambutnya digerai, wajahnya pucat, mata sembab. Ia tak menyangka semuanya akan begini. Ratno datang membawa tas kecil. Langkahnya berat. Bude, jangan kesini, Mas. Suara Bude lirih. Saya sudah cukup menghancurkan rumah tangga orang. Saya nggak peduli, Bude. Saya udah pisah. Saya cuma pengen satu hal. Ratno duduk di hadapannya, menggenggam tangan Bude yang dingin. Saya cuma mau hidup sama orang yang bikin saya merasa hidup. Air mata Bude jatuh. Tapi saya nggak bisa bahagiain kamu, Mas. Kamu udah bahagiain saya sejak hari pertama kamu masuk rumah saya. Sore itu hujan turun deras. Ratno berdiri di depan pintu rumahnya yang terkunci rapat. Semua kunci, termasuk duplikat, dibawa Sinta yang ngambek dan pulang ke rumah orang tuanya sambil membawa Cika. Udah, Mas, tidur sini aja dulu, besok juga reda, kata Bude Halimah dari balik jendela. Ratno ragu, tapi tubuhnya basah kuyup dan udara dingin makin menusuk. Akhirnya ia nurut. Bude menghangatkan teh, memberi baju kaos longgar bekas almarhum suaminya, dan menyiapkan kasur di ruang tengah. Malam itu sunyi, cuma suara hujan dan detak jantung yang tak tenang. Bude tak bisa tidur. Ia tahu Ratno cuma di seberang tembok, dan Ratno juga gelisah. Pikirannya campur aduk, Sinta, Cika, rumah tangganya yang hancur dan Bude, wanita yang sekarang membuat jiwanya lebih hangat dari selimut manapun. Tengah malam, Ratno keluar ke dapur ingin minum. Tapi ia berhenti di ambang pintu kamar. Bude berdiri di sana, pakai daster tipis warna ungu tua, rambutnya digerai, matanya sayu, tapi tidak bisa menyembunyikan getar di dada. Bude gak bisa tidur, bisik Ratno. Banyak yang kepikiran. Tentang aku. Bude menunduk. Tentang kita, Mas. Ratno mendekat, menatap dalam. Tangannya menyentuh pipi Bude, lalu turun ke bahu, lalu ke pinggang. Aku kangen, Bude. Mas, ini gak benar. Yang salah itu waktu, tapi rasanya gak salah. Dan malam itu, mereka kembali terjatuh lebih dalam dari sebelumnya. Di bawah cahaya remang kamar Bude, di antara spray yang bau melati dan kasur tua yang berderit, mereka mencintai dengan semua luka, rindu dan kegelisahan yang tertahan terlalu lama. 3 minggu kemudian, Bude Halimah mulai merasa aneh. Mual, pusing, telat datang bulan, tubuhnya cepat lelah. Saat akhirnya ia memberanikan diri beli tes pack, 2 garis merah muncul, tangannya gemetar. Ya Allah, perempuan 46 tahun, janda, hamil. Keesokan harinya, Ratno datang lagi, wajahnya kusut. Dia belum bisa menemui Sinta, rumah masih tertutup, jika nggak bisa ditemui. Bude hanya diam di teras, menunduk, wajahnya pucat. Mas, katanya pelan, aku hamil. Ratno membekuk, matanya membesar, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ini anak kamu, Mas. Ratno terduduk lemas. Bude, aku nggak minta kamu tanggung jawab, tapi kamu harus tahu aku sayang kamu, tapi sekarang semuanya makin rumit. Bude tersenyum getir. Aku
tahu mah, makanya kamu pikirin baik-baik. Kalau kamu mau pergi, aku ikhlas. Tapi saat Ratno megang perut Bude, menyentuhnya perlahan, hatinya runtuh, air matanya jatuh. Aku gak akan ninggalin kamu Bude, meski dunia anggap kita salah. Anak ini, kamu udah jadi rumah buatku. Dan Bude pun menangis. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa sendiri. Meski hidup akan semakin sulit, tapi setidaknya malam itu ia merasa lengkap. Sinta duduk di lobi hotel bintang 5 di Nusa Dua, rambutnya dikunci rapi, lipstik merah menyala. Di tangannya segelas wine putih, di seberangnya duduk seorang pria berumur, berperut buncit, berkacamata mahal. Pak Bagas, atasannya di kantor kementerian. Akhirnya bisa juga kita berdua tanpa gangguan ya, gumam Pak Bagas sambil memandangi kaki Sinta yang terjulur di bawah gaun santainya. Sinta tersenyum menggoda. Selama ini kita cuma bisa nyuri waktu di kantor. Sekarang aku bisa manjain kamu seminggu penuh, jawab Pak Bagas. Suami kamu di mana? Ngurus rumah, ngurus Bude Halimah, jawab Sinta dengan senyum sinis. Biar dia ngerasain juga gimana jadi ditinggal. Ternyata semua ini bukan dadakan. Selama ini, Sinta memang punya hubungan gelap dengan Pak Bagas, dimulai dari perjalanan dinas yang terlalu sering. Uang belanja rumah sebagian besar dari bonus proyek yang Pak Bagas kasih. Mobil yang dipakai Ratno, leasingnya ditanggung Pak Bagas juga. Dan sekarang, setelah konflik di rumah memuncak, Sinta malah sengaja memanfaatkan momen buat kabur bersama sugar papanya itu ke Bali. Di villa privat dengan kolam renang yang langsung menghadap laut. Malam itu jadi malam paling liar bagi Sinta. Aku pengen yang beda malam ini, bisik Sinta sambil duduk di pangkuan Pak Bagas. Kamu emang racun paling manis, sahut Pak Bagas, mengelus rambutnya. Ciuman demi ciuman, sentuhan demi sentuhan, suara debur ombak di luar kalah panas oleh suara ranjang mereka yang bergetar. Sinta menyerahkan dirinya sepenuhnya. Di Bali, ia bukan lagi istri Ratno. Ia adalah wanita bebas yang hidup di bawah gemerlap sugar papa. Namun besoknya, Sinta menerima pesan di ponselnya. Bude Halimah hamil, Iyu anak Ratno. Pesan dari nomor tak dikenal. Entah siapa yang kirim tapi membuatnya terpaku, tangannya bergetar, bibirnya menggigit keras. Bude itu tua, nggak mungkin. Tapi ia tahu, Ratno dan Halimah memang makin dekat. Sinta bangkit dari tempat tidur, menatap Pak Bagas yang tidur telentang dengan mendengkur pelan. Kalau mereka bisa main belakang, gua juga bisa, bahkan lebih classy, lebih mahal. Ia tersenyum licik. Tunggu aja Ratno, permainan belum selesai. Di pagi yang tenang di Villa Bali, Sinta duduk di balkon, membuka foto-foto lama Pak Bagas dari album di iPad-nya. Ia iseng scroll sampai ke bagian masa muda, foto hitam putih dari era 90-an. Gumamnya mengerutkan kening. Ia zoom sebuah foto, seorang gadis muda berhijab, senyum manis, berdiri di samping Pak Bagas muda. Di bawah foto itu ada tulisan tangan, Halimah, kelasku dan mungkin takdirku yang tak kesampaian. Sinta terbelalak. Halimah, ini Bude, Halimah. Ia langsung membangunkan Pak Bagas. Pak, ini siapa? Pak Bagas mengerjap. Loh, Halimah mana? Pak Bagas tersenyum getir.
cinta pertama saya waktu SMA. Dia yang bikin saya yakin sama hidup. Tapi ya, dia nikah duluan dan saya patah hati setengah mati. Sejak itu, saya nggak pernah percaya cinta, cuman uang yang setia. Sinta menutup mulut, jantungnya berdetak tak karuan. Pak, Halimah itu sekarang tetangga saya. Apa? Pak Bagas mendadak duduk. Serius kamu? Iya, dan dia lagi hamil sama suami saya. Pak Bagas membisu, matanya menerawang jauh. Hal, kamu masih secantik dulu, bisiknya pelan. Jadi, kamu tetap menghancurkan hidupku meski 3 dekade kemudian. Sinta mulai menyusun rencana. Ia tahu sekarang ini bukan cuma soal cinta segitiga, tapi segelima beracun. Ia, Ratno, Bude Halimah, Pak Bagas, dan bayi dalam kandungan Bude. Kalau Pak Bagas masih ada rasa sama Bude, bisa aku manfaatin, pikir Sinta. Kalau perlu, bikin Bude kehilangan segalanya. Di sisi lain, di kampung halaman, Bude Halimah sedang duduk menatap langit petang, tangannya memegang perutnya yang mulai membesar. Pak Bagas, gumamnya lirih. Andai kamu tahu, aku juga pernah sesak karena milih orang lain. Air matanya menetes. Ia tak pernah menyangka pria yang dulu mengirim surat cinta pakai kertas binder, kini menjadi lelaki yang mungkin bisa menghancurkan hidup barunya. Pagi itu, Bude Halimah sedang belanja ke pasar. Perutnya yang mulai membesar, dibalut daster longgar bermotif bunga. Wajahnya tetap ayu, meski tampak lebih kalem dan matang. Saat sedang memilih tomat, terdengar suara berat dari belakangnya. Hal Halimah! Bude menoleh, matanya langsung membesar, mulutnya setengah terbuka. Bagas. Pak Bagas berdiri mematung, kemeja santai dan celana chino. Wajahnya seperti kembali muda saat menatap Bude. Astaga, ini beneran kamu. Suara Bude bergetar. Pak Bagas hanya mengangguk pelan. Mereka akhirnya duduk di warung kopi kecil dekat pasar. Lama hanya saling pandang, senyum kikuk dan napas yang berat. Aku gak pernah nyangka kita bakal ketemu lagi, kata Pak Bagas sambil menatap cangkir kopinya. Aku juga gak nyangka, kamu masih ingat aku. Kamu pikir aku bisa lupa? Kamu itu nempel terus di kepala sampai aku lulus kuliah. Bude tertawa kecil, gugup. Kita dulu bodoh ya, cuman karena surat-surat nggak sampai, kita malah menjauh. Dan kamu nikah, ucap Pak Bagas datar tapi tajam. Bude menunduk. Dia lelaki baik dan dia datang lebih dulu ke rumah. Hening sejenak. Sekarang kamu? Tanya Bude menatap dalam. Single, cerai 5 tahun lalu, hidup sibuk tapi kosong, sahut Pak Bagas pelan. Bude menelan ludah, tangannya memegang perutnya. Pak Bagas mengikuti gerakan itu dan matanya langsung menggelap. Kamu hamil? Iya. Siapa ayahnya? Bude hanya diam. Pak Bagas menghela napas panjang. Jadi, bukan suami kamu yang dulu? Dia udah meninggal 3 tahun lalu. Pak Bagas menggigit bibir. Aku cemburu. Apa? Kamu hamil sama lelaki lain dan aku cemburu. Padahal aku bahkan belum pernah menyentuhmu sekalipun di masa lalu. Bude terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Dulu aku yang terlalu penakut, bisik Pak Bagas. Sekarang kamu masih sama. Enggak, kalau kamu izinkan.
Pak Bagas menyentuh punggung tangan Bude dengan jari-jarinya yang gemetar. Aku akan tinggal, akan jadi apapun yang kamu butuhkan. Bude menarik napas dalam, jantungnya berdegup tak karuan. Jangan bikin aku bingung. Aku bukan mau mengganggu, aku cuma belum selesai mencintai kamu. Di antara hiruk-pikuk pasar pagi, dua hati tua yang pernah patah kini saling menemukan. Malam itu, suasana di warung kopi sudah lama berubah sepi. Hanya ada dua cangkir kopi yang semakin dingin dan angin malam yang berhembus lembut. Bude Halimah dan Pak Bagas beranjak dari tempat duduk mereka, berjalan pelan menuju rumah Bude yang tidak jauh dari pasar. Mereka hanya berdua, tidak ada suara, kecuali langkah kaki mereka yang bersenandung di sepanjang jalan sepi. Setelah sekian lama, mereka akhirnya berdiri di depan pintu rumah Bude Halimah. Bude memegang gagang pintu, namun sejenak terhenti, matanya bertemu dengan mata Pak Bagas. Ada kehangatan yang mulai menjalar, tapi ada juga ketegangan di antara mereka. Bagas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Suara Bude sedikit bergetar. Jangan takut Halimah, aku di sini dan aku nggak akan kemana-mana. Jawab Pak Bagas berusaha menenangkan. Pak Bagas melangkah mendekat, tangannya menyentuh pipi Bude Halimah, perlahan. Mereka saling memandang lebih lama dari yang seharusnya. Ada sebuah pengakuan yang tertahan di antara keduanya, tentang perasaan yang tidak pernah hilang meski berpuluh tahun telah berlalu. Bude menutup mata, napasnya sedikit terengah. Lalu Pak Bagas dengan lembut menarik tubuh Bude ke dalam pelukannya. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menyelimuti keduanya. Aku masih ingat bagaimana kamu memelukku dulu, Pak Bagas. Aku ingat betul rasanya. Dan aku takut apakah itu hanya kenangan atau bisa jadi nyata lagi. Bisik Bude. Pak Bagas menenangkan Bude dengan pelukannya yang erat. Ini nyata Halimah, aku di sini untuk kamu selamanya. Sambil terus saling berpelukan, Pak Bagas mengangkat wajah Bude Halimah dengan lembut. Mereka saling menatap dalam. Mata Pak Bagas penuh dengan kehangatan yang tak bisa disembunyikan lagi. Lalu, tanpa berkata apa-apa, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang dalam dan penuh gairah. Bude Halimah menutup matanya, merasa semua yang tertahan selama ini mengalir begitu saja. Ciuman itu bukan hanya tentang kerinduan, tapi juga tentang kenyataan yang akhirnya terbuka. Tentang sebuah cinta yang dulu terkubur oleh waktu, kini hidup kembali di malam itu. Pak Bagas mulai menggeser daster Bude dengan lembut. Tangan Bude yang gemetar menyentuh dada Pak Bagas, merasakan detak jantungnya yang kuat. Setiap gerakan mereka penuh dengan keinginan yang sudah lama terkubur. Begitu banyak rasa yang ingin mereka lepaskan malam itu. Kamu tetap secantik dulu, bisik Pak Bagas membelai rambut Bude yang tergerai. Bude hanya tersenyum, meski hatinya berdebar hebat. Semua rasa takut tentang apa yang bisa terjadi seolah hilang dalam kehangatan yang mereka rasakan. Perlahan, mereka menuju ke kamar tidur. Tidak ada kata-kata lagi yang terucap, hanya rasa yang mendalam yang saling mengikat mereka. Saat itu, Bude Halimah merasa dirinya hidup kembali seperti seorang wanita muda yang penuh semangat.
semua yang ia inginkan dalam hidupnya, seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan malam itu. Pak Bagas memegang tangan Budhe dengan lembut menggenggamnya. Setiap gerakan mereka saling beriringan, seperti mengingatkan mereka akan semua kenangan indah di masa lalu. Mereka berdua tahu bahwa ini bukan hanya tentang satu malam, ini tentang pilihan yang besar. Mereka memilih untuk membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Setelah mereka terbaring dalam keheningan, Pak Bagas berbisik, "Halimah, kita harus menikah, jangan ada lagi keraguan." Budhe menatapnya dengan penuh cinta sambil memeluk Pak Bagas. "Iya Bagas, kita menikah, ini sudah saatnya." Malam itu, mereka tidur dalam pelukan yang hangat dengan hati yang penuh harapan. Tak ada lagi keraguan, hanya cinta yang berkembang kembali, meski mereka tahu tantangan di depan akan tak terelakkan. Namun, apapun yang terjadi, mereka tahu mereka akan menghadapinya bersama. Hari pernikahan Pak Bagas dan Budhe Halimah tiba. Pagi itu, suasana di rumah Budhe Halimah penuh dengan kebahagiaan. Angin pagi menyapa lembut, membawa aroma bunga segar dari taman yang telah dihias dengan indah. Halimah, dengan gaun pengantin putih sederhana, namun anggun, tersenyum bahagia di depan cermin. Matanya sedikit berkaca-kaca, mengingat semua perjalanan panjang yang telah dilaluinya. "Bagas, aku gak pernah bayangin bakal ada di sini denganmu," kata Budhe Halimah berbicara pada dirinya sendiri di cermin. Di luar rumah, Pak Bagas sudah siap dengan jas pengantinnya. Tidak ada keraguan lagi dalam dirinya. Di depan rumahnya, keluarga dan tetangga berkumpul. Cika, anak Sinta dan Ratno, kecil-kecil lucu mengenakan gaun pink bermain dengan teman-temannya. Pak Bagas menatap ke depan, menunggu dengan hati berdebar. Kemudian melangkah maju menuju pintu rumah Budhe Halimah. Ia tahu ini adalah momen yang akan mengubah hidup mereka berdua. Tidak ada yang lebih indah daripada menemukan kembali cinta yang hilang setelah sekian lama. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.